Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semuanya dijauhkan dari wabah virus corona ini. Adik-adik SMA 18 yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ismam, nakal, dan tashil ya. Kemarin adik-adik semuanya sudah mendapatkan materi secara teks ya. Materinya tentang ismam, nakal, dan tashil. Sekarang akan saya bacakan contoh-contohnya. Seperti apa sih ismam itu? Seperti apa sih nakal itu? Dan seperti apakah sih tashil itu? Ya. Oleh karena itu, adik-adik semuanya mohon disimak dengan baik supaya adik-adik bisa mempraktekkan ismam, nakal, dan tashil di dalam Al-Qur'an nantinya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang diridhai oleh Allah, dan semoga kita semua beserta keluarga kita diberikan kekuatan iman, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa neraka, dijauhkan dari panasnya matahari saat di padang mahsyar, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab karena syafaatnya Al-Quran. Dan semoga kita semuanya beserta keluarga kita diberikan kelancaran rezeki yang banyak, halal barokah, diridhai oleh Allah. Dan semoga kita semuanya dijauhkan dari berbagai macam penyakit, khususnya dijauhkan dari wabah virus corona dan dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Bisyafaati Rasulillah ajma'in wa bisyafaati qiraatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin. Baik, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk ke materi ismam terlebih dahulu ya. Bagi yang punya tilawati, adik-adik silakan dibuka tilawati ke-6 halaman 24 ya. Kalau sudah punya seperti ini, silakan dibuka di tilawati ke-6 halaman 24. Baik, sudah ketemu ya. Bagi yang tidak punya tilawati, adik-adik silakan buka Al-Quran di dalam surah Yusuf ayat yang ke-11. Surah Yusuf ayat yang ke-11. Baik, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah,
bacaan Ismam ini hanya berada di dalam surah Yusuf, surat yang ke-12, ayat yang ke-11. Cara membacanya seperti ini, perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sadaqallahul azim. Baik, itulah adik-adik yang dirahmati oleh Allah, bacaan Ismam. Di mana letak Ismamnya? Letak Ismamnya di bacaan kalau yang punya tilawati yang berwarna merah itu ya. Kalau yang enggak punya tilawati yang memakai Al-Qur'an, di bacaan la ta'manna. Nah, di dalam ilmu tajwid, la ta'manna itu disebut dengan gunnah musyaddadah karena nun tasydid. Jadi nun tasydidnya itu namanya gunnah musyaddadah. Tapi di dalam surah Yusuf ayat ke-11 itu namanya ismam. Cara membacanya mencucu di tengah-tengahnya. Mencucu di tengah-tengah. Jadi dengung dulu, terus mencucu, dengung lagi, lalu diteruskan. Contoh, la ta'manna. Nah, gitu ya. Jangan dibaca la ta'manna. Nah, bukan seperti itu. Kalau hanya sekedar la ta'manna itu namanya gunnah, bukan ismam. Jadi khusus di dalam surah Yusuf ayat ke-11 ini namanya ismam. Adik-adik harus mencucu di tengah-tengahnya, harus tenang ya. Jangan terburu-buru. La ta'maunna, nah, itu terburu-buru. Harus tenang. La ta'manna ala Yusuf gitu. Paham adik-adik? Baik, jadi adik-adik kalau tadarus ini sebentar lagi insyaallah kita akan menghadapi bulan puasa tanggal 13 April insyaallah. Jadi adik-adik persiapkan dari sekarang untuk menghatamkan Al-Quran di bulan puasa nanti. Syukur-syukur mulai dari sekarang sudah mulai dicicil ya, sehari satu juz insya Allah hatam sebelum bulan puasa. Nanti di bulan puasa hatam lagi. Kalau nyampe di dalam surah Yusuf ayat ke-11, jangan lupa ismam. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, begitu adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan masuk di halaman 25 menjelaskan tentang nakal. Cara membacanya seperti apa? Itu yang berwarna merah, bagi yang punya tilawati yang berwarna merah, itu ada tulisan bi'sal ismu. Tulisan apa? Bi'sal ismu. Namun bacaannya bukan bi'sal ismu, melainkan bi'salismu. Ya, bagi yang memegang Al-Quran tidak mempunyai tilawati, itu ada tulisan bi'sal ismu. Kalau saya baca, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun.
wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nih masuk bisal ismu dibaca bisal ismul fusuq ba'dal iman. Ya, gitu ya. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya, seperti itulah adik-adik cara membaca nakal. Bisal ismu dibaca bisal ismu. Baik, sekarang kita baca bersama-sama dengan menggunakan lagu Ros. Kalau udah kelas 2 ini pasti sudah bisa lagu Ros ya, karena sudah diajari waktu kelas 10 kemarin. Baik, kelas 11 pasti bisa karena kemarin sudah diajari waktu kelas 10 ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Ya, itulah adik-adik contoh dari bacaan nakal. Selanjutnya kita akan masuk ke bacaan tashil. Oh, sebelumnya saya sampaikan bahwa di bacaan nakal itu ada di dalam surah Al-Hujurat. Ya, tadi yang memegang Al-Quran ya, lupa Ustadz. Yang memegang Al-Quran, bacaan nakal itu ada di dalam surah Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-11. Ya, ada tulisan bisal ismu dibaca bisal ismu. Sekarang kita lanjut ke tentang bacaan tashil. Bagi yang punya tilawati yang berwarna merah di situ cara membacanya a'jamiyun dibaca a'jamiyun. Bagi yang memegang Al-Qur'an silakan dibuka surah Fussilat. Surah Fussilat itu berada di dalam surah yang ke-41 ayat 44. Silakan dibuka surah yang ke-41 ayat 44. Baik. Di ayat 44 surah Fussilat itu akan menjelaskan tentang tashil. Yang berwarna merah bagi yang punya tilawati, yang memegang Al-Quran, tulisannya adalah a'jamiyyu wa arabi. Ya, jadi a'a. Tapi tashil itu seperti apa? Huruf yang kedua itu dibaca samar. A, ya, a'jamiyyu
wa arabi. Bisa dipahami adik-adik? Jadi cara membacanya adalah a, bukan aa ya. A'jamiyyu wa arabi. Seperti itu. Baik. Sekarang akan saya baca dari ayat 44 sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Sadaqallahul azim. Ya, itulah adik-adik materinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bersamaan dengan ridha Allah. Jangan lupa adik-adik terus belajar membaca Al-Quran dan terus perbanyak membaca Al-Quran semata-mata mengharap ridha Allah, sehingga kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat. Adik-adik motivasi untuk terus belajar membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran ini memberikan syafaat atau memberikan pertolongan baik di dunia sampai di akhirat. Kalau di dunia adik-adik semuanya membaca Al-Quran, maka akan mempunyai ketenangan dalam jiwa, dalam hati, sehingga teruslah belajar membaca Al-Quran. Teruslah membaca Al-Quran supaya hati kita tenang, jauh dari segala permasalahan. Kelak di dalam kubur, Al-Quran akan datang kepada pembacanya dan akan memberikan cahaya di dalam kubur, sehingga kuburan yang gelap itu akan menjadi terang karena mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Al-Quran akan datang sebelum malaikat penjaga kubur itu datang, dan Al-Quran akan memberitahukan kepada jenazah itu bahwa sebentar lagi akan ada makhluk Allah, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, akan menanyakan beberapa hal pertanyaan. Dan Al-Quran memberitahu terlebih dahulu apa yang akan ditanyakan oleh malaikat itu, sehingga kita ketika bertemu dengan malaikat itu kita merasa tenang karena sudah siap untuk menjawabnya. Oleh karena itu adik-adik semuanya jangan lupa terus belajar membaca Al-Quran dan sering membaca Al-Quran, supaya di dunia sampai di akhirat kita semuanya dapat pertolongan, dan nanti di akhirat kita insya Allah akan masuk dalam surganya Allah bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat syafaatnya Al-Quran. Amin. Mari kita tutup dengan doa khatmil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Subhan
subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.